Geniusnya si Boas itu, dia mengangkat aspek yang lain kan ya. Tak kala kamu memberi tanah itu, kamu juga harus menikahi Ruth. Satu adalah tindakan mengasihi, satu lagi tindakan karena hukum. Dua-duanya nggak ada yang salah, saya lihat. Tapi yang tindakan karena mengasihi ini dia acting extra mile gitu. Kalau lihat dari akhir kitab ini, si saudara ini melewatkan kisah besar keselamatan. Kita kan nggak tahu setiap keputusan yang kita ambil itu punya dampak sampai sejauh apa. Selamat bergabung kembali di podcast Bible Delight. Saya Pendeta Rudi, ditemani oleh dua rekan saya, Samuel dan Lisa. Kita akan melanjutkan pembahasan kita dari kitab Rut pasal yang keempat. Sebelumnya waktu kita membahas pasal ketiga, kita membahas bagaimana Naomi mendorong Rut untuk secara sederhana meminta Boas untuk menjadi Goel, kerabat penebus, dengan cara justru menikahi Rut gitu ya. Rut meminta Boas untuk menjadi orang yang justru dipakai oleh Tuhan untuk menggenapi apa yang didoakan oleh Boas. Saya memikirkan analogi, kira-kira Rut berkata demikian ya, maukah engkau menikahi saya gitu. Terus Boas jawab, yes gitu, mau. Tapi ada tapinya gitu. Ada tapinya, dia bilang ada seseorang yang lebih berhak atau lebih bertanggung jawab untuk melakukan hal ini. Maka di pasal kita melihat Boas itu punya tekad mau menyelesaikan hal ini. Saya membayangkan kalau kita nonton film, terus sudah seru-seru, terus kita melihat, wah ini dua karakter ini cocok nih, Boas sama Rut. Ternyata ada pihak ketiga yang harusnya yang bisa menjadi intervensi. Terus kita jadi penonton jadi kecewa gitu. Kenapa kita kecewa? Kita nggak tahu siapa orang ini, kita nggak tahu karakternya seperti apa, kita nggak tahu apakah dia cocok dengan Rut, apakah dia sebaik Boas gitu. Nah yang menarik di pasal 4 ini mulai membahas ini kan, pertemuan dengan si orang yang ketiga ini yang kita tidak tahu siapa namanya. Disebut di sini ya waktu Boas memanggil dia kan panggil istilah saudara gitu ya. Dari pembacaan di pasal 4 ini waktu kalian membandingkan karakter ini, si orang ini dengan Boas, ada seorang penafsir mengatakan kenapa namanya itu nggak ditulis. Istilah misalnya diterjemahkan di sini kan, hai saudara, datanglah kemari, di ayat pertama gitu ya. Istilah saudara itu dalam Ibrani itu istilahnya peroni armoni. Itu bisa ditafsirkan sebagai someone atau satu tempat yang dianggap biasa, orang yang dianggap biasa, yang mungkin kalau kita ngomong si dia atau bahkan si Anu, kita ngomong si Anu itu berarti kan kayak kita nggak mau ngomong namanya. Seakan-akan nama itu sampai nggak gitu penting ya, nggak perlu dicatat. Dan kalau kita perhatikan penulis selama ini kan sebenarnya cukup teliti dan mencatat nama orang. Cuman dalam bagian ini, kalau kita lihat ada yang di bahasa Inggris diterjemahkan sebagai Mr. So and so. Ya, kalau kita ngomong Inggris, Indonesia si Anu gitu ya. Nah, apakah cara penulisan seperti ini sampai tidak ditulis namanya itu mau menunjukkan sesuatu mengenai orang ini kalau dibandingkan dengan Boas gitu ya. Kita sudah bandingkan Boas dengan Rut dan dua-duanya diangkat sebagai karakter yang positif. Berarti kira-kira ada nuansa karakter negatif yang mau ditonjolkan dari orang tersebut. Kayaknya orangnya ini ya, dia masih mau coba mendengar kasus apa yang mau diangkat sama Boas. Karena dia mau duduk ya kan, disuruh dengerin gitu. Dan sepertinya settingnya cukup mengintimidasi. Udah ada 10 orang elder di situ duduk gitu kan. Ya sebenarnya itu setting umum sih. Di zaman kuno, di zaman kuno kan pintu gerbang kota itu menjadi tempat juga hal-hal yang perlu dipublikasikan dilakukan di sana. Baik itu transaksi bisnis atau penghakiman, pengadilan gitu ya. Bisa dilakukan di sana. Dan dalam konteks ini kan Boas meminta para penatua, 10 penatua. Penatua itu kan dianggap orang yang bijak, orang yang terpandang di kota tersebut, dan bisa memutuskan sesuatu, dan juga bisa menjadi saksi kan. Jadi itu settingnya normal. Dia memanggil orang itu datang, saudara itu datang, dan dia mengumpulkan penatua-penatua kota, dan ini kan untuk menjadi saksi. Dan juga disaksikan oleh orang-orang yang ada di situ. Ya. Jadi tidak intimidasi sebenarnya.
Itu sesuatu yang umum. Biasa. Ya. Oke. Oh iya. Karena dia harus memutuskan kasus ini kan, mau menebus atau tidak. Dan perlu ada saksi. Dan bahkan kalau misalnya dia menolak, kalau dari perjanjian lama, dia menolak, ya dia ada konsekuensi, ya ada aspek malu, shame, dalam konteks budaya seperti itu. Ada ayat di mana mengatakan kalau misal si orang itu tidak mau menikahi janda dari saudaranya, si janda itu bisa datang mengambil sepatunya atau sendalnya dan meludahi mukanya. Itu menunjukkan ya orang ini melakukan hal yang memalukan bagi masyarakat, bagi budaya saat itu. Tapi nggak ada pressure sih. Tapi kenapa? Kenapa ada nuansa kalau ini negatif? Ya kalau dari sini kan ujung-ujungnya dia nggak mau menebus orang ya, maksudnya si Ruth itu kan. Tapi somehow dia mau menebus tanah yang dimiliki oleh Naomi gitu, atau dimiliki oleh mungkin suaminya Naomi gitu ya. Jadi kayak cepet banget gitu. Ya udah nanti saya akan tebus gitu. Dia langsung bisa cepet. Kurang paham juga sih apa kalau nebus kan saya yang keluar uang, nanti hasilnya itu saya balikin kan ke yang milikin gitu. Atau ini kayak beli gitu. Jadi kalau saya udah keluar uang tuh tanahnya jadi punya saya. Saya juga kurang paham juga sih setting ini tuh gimana ya si orang ini ngelihatnya nih opportunity untuk dapetin tanah atau oke nih ya udahlah kalau cuma beli tanah ya udah saya bayar terus nanti saya kasih tanahnya ke Naomi gitu. Oke. Di bagian ini sebenarnya ada dua aspek. Aspek pertama berkaitan dengan Goel. Goel itu kan kita terjemahkan sebagai sanak penebus. Dalam konteks perjanjian lama, Goel itu biasanya berperan untuk menebus properti, tanah misalnya. Tanah itu kan dalam konsep teologi tanah di perjanjian lama, tanah itu kan milik Tuhan. Tuhan berikan kepada Israel, ya, atau bisa lebih tepat Tuhan memberikan kepada keluarga dari setiap suku. Nah, maka tanah itu tidak boleh dijual dan lepas dari suku tersebut. Karena tanah itu nanti jadi warisan, hak milik keluarga, anaknya, dan cucunya semacam. Tapi ada kasus di mana ada kemungkinan kasus-kasus tertentu yang memaksa orang akhirnya menjual tanah tersebut. Dan terpaksa jual, bahkan keluar dari suku mereka gitu ya. Dan Tuhan mengatakan ya, itu harus ditebus. Jadi ada hukum yang Tuhan tetapkan dan tebus itu disebut peranan dari Goel ini. Jadi Goel itu sangat berkaitan dengan penebusan akan properti. Tapi ada kasus kedua di sini, yaitu ada janda. Ada Naomi, ada Ruth. Nah, di perjanjian lama di Imamat ada hukum, yaitu kalau istri seorang, terus suaminya meninggal, supaya nama orang ini tidak hilang, lenyap dari Israel, maka saudara dari yang meninggal ini harus menikahi iparnya, yaitu janda tersebut. Dan anak yang dilahirkan dari pernikahan tersebut, kita sebut pernikahan ipar gitu ya, akan mewarisi nama dari yang meninggal ini. Dengan cara begitu, nama keluarga atau nama orang tersebut dipertahankan. Berarti kan kepemilikan orang tersebut juga nanti akhirnya jatuh kepada anak yang menanggung nama tersebut kan. Jadi ada dua aspek ini yang terjadi di perikop ini. Yang mana yang mau dikerjakan? Mau tebus tanahnya atau mau jadi revirate marriage, yaitu pernikahan ipar. Dan kalau kita melihat apa yang dilakukan oleh Boas, pertama kan dia panggil orangnya tersebut dan mengatakan ini ada saudara kita Naomi mau menjual tanah atau sebenarnya mau menebus tanah tersebut. Dan si saudara ini langsung setuju kan ya? Langsung setuju. Kira-kira kenapa dia langsung setuju? Kenapa yang kedua itu dia langsung tolak ini? Yang kedua yaitu menikahi Ruth kan? Dapat untung kayaknya ya. Maksudnya kalau ngelihat alasannya kenapa nggak mau nebus Ruth kan di situ
dibilang ya garis keturunannya akan terdampak kalau dia tebus Ruth. Cuma somehow waktu ditawarin tebus tanah, dia langsung mengiyakan. Jadi sepertinya dia mau melakukan penebusan itu, tapi tanpa merusak Atau mengorbankan dirinya. Warisannya dia ya ke garis keturunan dia. Ya. Seperti itu. Berarti mungkin kita bisa simpulkan kalau dia cuma menebus tanah itu, dia masih mendapatkan keuntungan. Kayaknya Atau begitu, setidaknya ya. ini sesuatu yang dia tidak perlu mengorbankan sesuatu. Dan ya kalau kita juga bisa mengatakan mungkin ya dia ada kemungkinan besar ya itu dia dapat keuntungan dari situ kan. Maka nggak sulit bagi dia. Di satu sisi dia bisa melakukan itu tetap mendapatkan keuntungan. Di sisi kedua dia menjadi orang baik di masyarakat. Oh, karena mau menebus. Karena mau menebus itu kan. Itu. Jadi dia memenuhi kebudayaan yang dihidupi saat itu, menjadi orang yang terhormat, menjadi orang yang baik, menjadi orang yang menjalani aturan-aturan yang memang disepakati dalam kebudayaan saat itu. Jadi orang baik lah kira-kira. Ya. Tanpa harus rugi apa-apa sih sebenarnya. Jadi nggak terlalu sulit mengambil keputusan itu kan. Saya bisa menolong orang jadi filantropis misalnya, ya mungkin keluarin uang, tapi dapat reputasi misalnya. Dapat kehormatan, dipandang baik, ya. Dan nggak berasa itu suatu korban sih. Tapi ya, kalau kita boleh katakan geniusnya si Boaz, ya. Apakah dia trik atau apa ya? Tapi dia mengangkat aspek yang lain kan ya. Karena ada kaitan, tak kala kamu memberi tanah itu, kamu juga harus menikahi Ruth. Dan itu yang membuat si orang ini menjadi langsung mundur kan ya. Dan alasannya jelas, alasannya itu bisa punya dampak yang tidak baik buat dia. Dampak apa? Ya kita nggak tahu. Dia kan mengatakan bisa kehilangan. Dia merusakkan milik pusakaku. Milik pusaka. Iya. Waktu kalau dia bisa menikahi Ruth, terus punya anak. Ya, kita nggak tahu, ini asumsinya dia belum menikah misalnya, atau dia belum punya keturunan. Dan ya dia belum menikah lah, karena dia harus menikahin Ruth. Dan kalau anak itu lahir, anak itu milik siapa? Milik Elimelek yang meninggal itu kan ya? Terus nanti tanah itu jadi warisan siapa? Anak ini. Itu kan tujuannya Tuhan setting ini kan, setting hukum seperti ini. Terus kalau misalnya itu satu-satunya anak yang dia miliki, dia nggak bisa punya anak kedua, ketiga, keempat. Berarti semua kepemilikannya menjadi milik ini juga. Tapi ini kan masih kemungkinan. Ini bukan pasti terjadi seperti itu, kemungkinan, dan dia menghitung kemungkinan itu kan. Dan akhirnya dia memutuskan enggak mau. Dan di bagian ini justru penulis akhirnya mau mengangkat aspek ini. Ada orang yang enggak sulit untuk mengambil keputusan selama itu tidak merugikan dia. Atau berpotensi merugikan dia. Tapi kalau dia memikirkan ada potensi, mungkin dia harus berkorban, mungkin dia harus makan rugi, dia langsung back off. Dia langsung nggak mau. Dan saya pikir ini ada kaitan dengan kenapa namanya nggak dicatat. Kenapa cuma dikatakan si Anu gitu, Mrs. So and so. Dan kita melihat ada dua karakter yang sangat berbeda antara orang ini sama Boaz. Yang sudah sangat positif itu. Kalau kita sebagai penonton film ya, kita pikir udahlah, Ruth sama Boaz saja. Sudah teruji, sudah tahu kira-kira karakternya seperti apa, karena sudah ada ceritanya. Terus yang orang ini pun, kalau sampai dia mau menikahin Ruth pun, kita nggak tahu nasib Ruth seperti apa nanti. Apakah dia benar-benar baik, atau dia terpaksa melakukannya. Tapi kira-kira dari perbandingan karakter ini, dari orang ini ya, si Anu ini, apa yang bisa kita simpulkan?
dari keputusan yang dia ambil. Ya karena dia sebenarnya tahu hukumnya kan. Ya. Dan ya itu menunjukkan berarti dia nggak mau taat sama hukumnya. Dengan memikirkan kepentingan dirinya dia kan. Atau Tentang kita bisa keputusan merusakkan milik pusakanya dia. Ya. Atau kita bisa katakan dia mau taat sebatas tidak merugikan dia. Jangan-jangan kita dalam mentaati firman Tuhan juga begitu. Kita hanya taat kepada firman Tuhan atau perintah Tuhan atau kehendak Tuhan selama itu tidak mengorbankan sesuatu dari kita. Selama itu oke, buat hidup kita tetap jalan baik, kita tidak mengorbankan apa-apa atau tidak terlalu mengorbankan sesuatu, atau ada istilah tidak perlu berkorban sampai menyakitkan kita. Jadi kita menjadi orang yang ngukur-ngukur. Kalau saya ikutin kehendak Tuhan seperti ini, kira-kira nanti dampaknya apa buat saya? Kalau saya melakukan ini, nanti saya rugi. Kalau saya melakukan ini, ini kayaknya tetap aman hidup saya. Terus kita taat. Jadi kita menjadi milih-milih. Milih-milih mana yang harus kita ikutin, mana yang kita tidak mau ikutin, dan sebagainya. Kira-kira dampak keputusan dia merugikan dia apa ya? Dengan dia tidak mau menikahi Ruth. Dia mau beli tanah itu, tapi dia nggak mau menikahi Ruth. Ya pasti kita nggak tahu kan, setiap keputusan kita itu akan berdampak sampai kemana. Tapi dari kisah ini kita lihat, kira-kira kerugian orang ini apa? Kalau dari sini kan berarti kan dia disaksikan oleh orang-orang lain kan ya, banyak saksinya. Kalau gitu dia juga punya dampak sosial tentang yang shame tadi itu. Ya, itu yang di saat langsung itu, kan ya. Langsung. Dan ya kalau lihat dari akhir kitab ini, dia melewatkan, si saudara ini nih melewatkan kisah besarnya keselamatan. Kisah besarnya Tuhan nih. Iya. Kita kan nggak tahu setiap keputusan yang kita ambil itu punya dampak sampai sejauh apa. Dan kita juga pasti tidak bisa langsung mengatakan kalau saya tidak melakukannya, nanti saya akan tidak bisa menikmati hal yang positif ke depan. Anyway, kita nggak tahu lah gitu. Cuman dari bagian ini ada satu prinsip yang mungkin kita bisa gumurkan, yaitu kenapa Boas itu dianggap disebut orang yang saleh, yang punya karakter yang baik, yang kayak menjadi model idola gitu ya. Karena dia melakukan hal yang dia tahu itu memang bagian dari firman Tuhan, yang sampai membentuk budaya kehidupan mereka. Tapi dia bahkan melakukan lebih dari itu, dari tuntutan hukum tersebut. Karena kalau kita mau lihat, tetap ada pemisahan antara menjadi goel yang menebus tanah, sama mau menikahi janda dari saudaranya. Dan sebenarnya kalau kita perhatikan Imamat pasal 25 mengenai peraturan seorang saudara harus menikahi janda dari saudaranya, itu kan dalam kaitan satu ikatan keluarga yang dekat. Ya, kita sebut pernikahan ipar. Jadi misalnya kakak saya punya istri, kakak saya meninggal, istrinya jadi janda, dan saya yang menikahi dia. Itu kan konteksnya dalam satu keluarga. Ini kakak dan adik. Tapi di peraturan itu nggak dibilang kalau orang misalnya saudara yang jauh, sepupunya atau pamannya harus melakukan itu, enggak kan? Jadi di satu sisi Boas itu bikin satu paket, sehingga orang itu harus ambil dua-duanya, dan dia menolak. Berarti Boas itu melakukan lebih dari apa yang seharusnya. Tapi dalam kisah ini kita melihat, ya seperti tadi dikatakan, ada hal yang mungkin kita bisa miss, ada hal yang mungkin kita tidak bisa menikmati kelimpahan dari apa yang Tuhan ingin berikan, simply karena kita tidak mau menjalani apa yang Tuhan kehendaki, karena kita berasa cost-nya terlalu tinggi. Kita merasa harga yang harus kita bayar itu mahal gitu.
Dan jadi akhirnya kita miss. Meskipun kita tidak tahu apa ke depan itu. Pernah ada pengalaman itu? Saya kayak ngeliatnya agak beda, Pak, ini. Saya ngerasa Boas bukan lagi menghitung untung rugi ya. Dia ngeridim tanah dan ngeridim Ruth. Maksudnya kalau melihat pasal 4 ini, melihat cerita dari pasal-pasal sebelumnya, Naomi tuh kayak udah punya feeling juga kan. Kalau Boas ini tuh menaruh perhatian lebih sebetulnya kepada Ruth. Makanya Naomi juga bikin strategi gitu. Kayaknya ada yang bisa dilakukan lah di sini. Jadi saya sebenarnya melihat apa yang dilakukan Boas di pasal 4 itu adalah sebuah tindakan mengasihi. Dia memang udah mengasihi Ruth, makanya dia bikin strategi seperti ini gitu. Mau tanah nih, mau nggak gitu? Mau sama ini ya gitu. Makanya nggak mau gitu. Jadi kayak dia somehow cerdik ya si Boas ini. Dan saya nggak tahu kenapa dia bikin strateginya seperti itu. Kenapa nggak langsung ngomong aja gitu? Ada Ruth gitu. Atau mungkin ini bukan sebuah hukum yang tadi Pak Rudi sebutin. Saya juga kurang tahu ya. Tapi sini sepertinya memang dia sebuah tindakan kasih ya ke si Ruth. Sehingga buat dia ya mungkin jadi ya nggak ada ruginya buat dia gitu. Jadi dia kayak ya udah memang saya mengasihi Ruth dan memang kalau hukum itu mengharuskan saya ngeridim, ya saya akan ikutin hukum. Tapi bukan saya lakukan itu bukan karena saya ada hukumnya gitu, tapi karena saya memang mengasihi Ruth gitu. Jadi somehow soalnya ada benang merah kan dari pasal 2, pasal 3 itu. Sepertinya Boas ini menaruh perhatian yang nggak seharusnya, yang nggak common gitu, seperti kayak pria umum pada seorang wanita, tapi kayak ada sesuatu yang lebih gitu. Tapi kan Ruth-nya minta dulu, baru dia mulai bergerak. Ya, kadang-kadang cowok harus dikasih tanda dulu kali. Mungkin Boasnya mau, tapi mikir perbedaan ini nanti apa kata orang gitu. Sinyal. Tapi kita setuju, pasti Boas melakukan itu karena kasih hesed itu, dan dia juga sangat terpukau dengan Ruth karena Ruth menyatakan hesed juga, dan itu yang mendorong dia bisa melakukan ini kan, melakukan tindakan seperti ini. Tapi kita melihat dari sisi orang tersebut yang saudara ini, dia tidak melakukannya, pasti kita mengatakan dia tidak, karena dia tidak mengasihi. Apakah dia pernah mendengarkan cerita kisah Ruth? Saya yakin pernah ya, karena kita melihat kan semua orang di kota itu tahu, tapi ya dia tidak ada kasih dan dia tidak punya perasaan obligasi untuk melakukan itu. Tapi simply dia mau meridim tanah itu karena itu mungkin hal yang tidak terlalu sulit sampai menyakitkan dia yang bisa dia lakukan dan masih mempertahankan reputasi dia di masyarakat gitu. Ini saya bisa salah juga ya Pak ya. Jadi somehow saya melihat ini kayak satu orang bertindak karena hukum, which is itu benar dan itu harus dilakukan. Tapi ada juga orang yang bertindak melebihi karena kasih. Jadi kayak seperti ada perbandingan antara Boas dengan orang ini. Kurang tahu apakah kita bisa mengambil kesimpulan bahwa orang ini ada sesuatu yang negatif dari dia. Tapi memang orang ini dia bertindak dan memutuskan itu karena act of law gitu. Jadi kayak ada hukumnya gitu. Ya udah ada hukumnya, ya udah saya lakukan. Apakah dia melihat ada keuntungan atau tidak? Mungkin melihat itu. Tapi pada saat ditawarkan, nih kamu satu paket nih sama Ruth gitu, dia udah nggak bisa lakukan itu karena mungkin hukumnya juga saya kurang tahu ya, hukumnya tidak mengharuskan kan ya untuk tidak mengharuskan secara ketat gitu. Nah, jadi ya kita juga gitu kadang-kadang gitu kan nggak ada di peraturan gitu. Gitu. Tapi orang yang karena dia punya belas kasihan nggak ada di peraturan, dia memang nggak di peraturan karena saya bukan ngelakuin itu berdasarkan peraturan gitu. Jadi
kayak ada perbandingan antara itu ya. Jadi satu adalah tindakan mengasihi, satu lagi tindakan karena hukum. Dua-duanya nggak ada yang salah, saya lihat. Tapi yang tindakan karena mengasihi ini dia acting extra mile gitu. Tapi dalam konteks misalnya, ini spekulasi sih pasti. Kalau meskipun hanya sebatas mentaati hukum, dia bisa mentaati hukum yang pernikahan ipar tersebut, meskipun itu masih loose gitu ya. Ya kita berangan-angan kalau dia melakukan itu, kisahnya pasti berubah gitu ya, berbeda. Tapi kisah yang ini, orang ini menunjukkan satu gambaran juga bahwa orang itu seringkali nggak sadar dia miss sesuatu yang ke depan akan lebih baik. Dan dia nggak tahu saat ini, tapi dia nggak mau melakukannya karena itu bisa merugikan dia. Meskipun secara hukum atau secara firman Tuhan, dia punya alasan untuk melakukan itu. Tapi simply karena itu bisa mengorbankan sesuatu dari dia, dan dia tidak mau. Dan akhirnya dia miss sesuatu yang ya dia juga nggak sadar mungkin ya. Saya ambil contoh seperti ini. Kalau ada orang yang tanya saya gitu ya, ada contoh kasus pernikahan. Kasus pernikahan terus dia bilang, suaminya atau istrinya selingkuh, dan kalau begitu boleh cerai dong. Kita bisa bangun argumen teologis dan mengatakan akhirnya boleh gitu ya. Tapi bukan berarti itu solusi yang tepat. Kalau kamu ngambil tindakan itu, apa jadinya? Ya, kamu jadi aman. Kamu tidak disakitin lagi. Kamu bisa hidup lagi, move on dengan kehidupan. Tapi itu sekali lagi bukan berarti itu solusi atau keputusan yang terbaik. Karena ada kemungkinan yang lain. Kemungkinan yang lain adalah kalau seumpamanya dia bisa bertahan, berarti dia harus belajar mengampuni. Dan waktu dia belajar mengampuni, itu menyakitkan kan? Dia harus hidup lagi dengan orang yang pernah melukai dia, mengecewakan dia, atau mengkhianati dia. Tapi dengan dia bisa mengampuni, dia bisa mempertahankan keluarganya, dan Tuhan bisa bekerja memulihkan pernikahan mereka. Memulihkan pernikahan mereka, dan mungkin relasinya semakin baik. Atau si orang yang melakukan kesalahan itu akhirnya bisa mencintai pasangannya lebih, dan sebagainya. Tapi ini kan sesuatu yang justru digambarkan oleh Injil. Tapi untuk menghidupi ini, ya itu bisa ada sakit yang harus kamu tanggung. Dan nggak banyak orang mau begitu. Orang pikirnya, saya sudah disakiti, tidak ada harapan, maka saya akan move on, maka pernikahan sampai di sini selesai. Tapi kita juga nggak jarang mendengar cerita-cerita yang indah, yaitu suaminya selingkuh, istrinya bersikukuh tidak mau bercerai, suaminya sudah minta cerai, sudah melakukan segala upaya supaya istrinya mau ceraikan dia, istrinya bilang nggak mau karena simply bagi dia itu bukan kehendak Tuhan. Dan akhirnya sesuatu terjadi dalam kehidupan suaminya yang bikin dia bertobat, dan akhirnya mereka bisa rukun kembali. Dan rukun kembali dan hidup sebagai suami istri kembali itu punya dampak bukan cuma keluarga itu, berdampak kepada anak-anaknya. Anak-anaknya masih punya orang tua yang utuh, tapi juga berdampak kepada mereka bisa menikmati kisah Injil. Mereka bisa menikmati kisah Tuhan itu mencintai kita sampai segitu loh. Tapi untuk itu kan ada sakit yang harus ditahan. Ada luka yang harus dipikul gitu. Dan nggak semua orang pasti mau melakukan itu. Dan saya pikir bagian ini juga bisa kita renungkan seperti itu ya. Kenapa dia nggak mau? Karena dia harus menanggung satu kemungkinan yang merugikan dia. Dan dia nggak mau.
Sedangkan Boaz mau, selain ada aspek dia menunjukkan cinta, chesed, aspek go to extra mile. Tapi kalau kita mau renungan serius, kita juga bisa mengangkat ada aspek kesalehan yang ditunjukkan oleh Boaz. Kesalehan simply melakukan apa yang Tuhan perintahkan, Tuhan firmankan. Ya. Dan kesalehan ini sangat penting. Ya. Mungkin kita tidak tahu dampaknya sampai sejauh apa. Kita tidak tahu berapa banyak sakit yang harus kita pikul kalau kita mempertahankan keputusan itu. Tapi mentaati kehendak Tuhan simply karena firman-Nya mengatakan demikian, itu bisa punya dampak yang sangat-sangat besar dalam kehidupan kita. Ya. Dan saya pikir bagian ini kita bisa renungkan. Kalau yang si saudara ini, kayak saya agak mengerti kenapa. Ya mungkin dia nggak sadar ya, dia tuh dia kehilangan berkat besar, gitu. Dan mungkin sampai sekarang dia nggak sadar, nggak tahu juga kan. Dan memang dia itu kan secara hukum dia disarankan, berarti ya dia nggak wajib harus kayak. Kalau yang menebus gitu. Tanah itu dia wajib. Kalau yang menebus tanah dia kan goel yang paling dekat. Ya. Kalau yang menikah itu yang masih hukumnya cukup loose karena dia bukan saudaranya langsung. Atau dia bukan saudara kandung dari yang meninggal itu. Nah iya berarti kan ada ruang untuk dia bisa menolak gitu, walaupun ya dia ada konsekuensinya juga. Nah, cuman Pak, kalau tadi Pak Rudi menghubungkan dengan istri dan contoh kasus. Iya, ini contoh sih. Cuman saya tadi mikir ya, itu dia nggak tahu juga kalau si suami itu akan kembali. Benar. Dan itu saya pikir kita logika kita harus berpikir sampai mana gitu, untuk sampai akhirnya kita nggak. Ya, kita harus berpikir sesuai, ya firman Tuhan kan juga bilang ketika dia berzina, memang dibolehkan gitu. Untuk dia ya tetap memilih kehidupan dengan suaminya, yang ya pasti itu menderita banget. Atau ya atau ini juga adalah pilihan yang benar untuk dia meninggalkan, karena memang suaminya tuh nggak akan pernah. Kan dia nggak tahu ya. Iya. Dia bisa memutuskan ya sudahlah, saya sudah diancam segini segala macam, daripada nanti tambah parah, ya kita setuju cerai dan dia move on. Dia bisa bawa anak-anaknya move on gitu. Tapi yang dari interaksi itu dia simply mengatakan saya tidak mau menikah, saya tidak mau bercerai. Kenapa? Karena saya percaya itu bukan kehendak Tuhan. Meskipun kasusnya clear. Jadi saya mencoba meyakinkan dia kalau sampai dia putuskan untuk bercerai, dia tidak salah. Dia bersikeras dia tidak mau bercerai karena dia tahu ini bukan kehendak Tuhan. Terus saya cuma bilang, silakan bergumul dengan imanmu. Sampai selevel mana kamu mau bergumul sama Tuhan, dan sampai kamu berasa sudah tidak bisa lagi, berarti kamu harus mengambil keputusan. Jadi ini pergumulan pribadinya dia. Pergumulan pribadinya dia. Jadi silakan bergumul dengan imanmu. Kalau kamu yakin ini bukan kehendak Tuhan, tapi apa batasannya? Saya nggak bisa katakan batasannya di mana, karena tergantung kamu mau bergumul sampai kemana, dan semakin dalam atau semakin panjang kamu bergumul, mungkin akan semakin sakit. Dan kesakitan itu mungkin ya sesuatu yang nanti kamu akan gumulkan, kamu mau tahan atau tidak. Kalaupun suatu hari suamimu nanti kembali, kamu juga harus bergumul. Apakah masih bisa sama dia setelah apa yang terjadi segala macam. Dan ya good story-nya, story baiknya ya dia bergumul. Dan akhirnya Tuhan pulihkan itu. Dan bagi dia itu berharga gitu. Berharga. Berharga karena apa, Pak? Berharga karena ini, dia dapat suaminya kembali, keluarganya utuh dalam arti ya terlepas dari semua cacat yang sudah ada. Tapi bagi saya pribadi berharga karena dia bergumul dengan imannya. Ya.
Dia bukan hanya mengambil keputusan sebatas ini saya punya alasan untuk memutuskan ini. Ya, dan dia bergumul. Dan saya mengatakan waktu hal itu, cerita itu terjadi, justru itu kan menunjukkan ya itu kisah Injil. Kisah Injil yang Tuhan nyatakan bagi kita. Seberapa kita mau menghidupi itu. Tapi sekali lagi mau menghidupi itu ada hal yang harus kita bayar. Ada sakit yang harus kita tanggung. Tadi kan Pak Rudi nanya, pernah ada kepikiran, pernah mengalami kan? So far sih nggak kepikiran. Tapi saya yakin pasti ada. Karena kecenderungan saya tuh memblok pikiran yang negatif, pengalaman yang negatif. Jadi saya suka nggak kepikiran kalau yang ini. Tapi saya rasa pasti ada, dan saya sangat menyesal kalau melihat begini ya, bisa ada kemungkinan kita melewatkan anugerah besar Tuhan ketika hal itu terjadi. Gitu. Tapi ada sisi lain, bisa bermasalah juga kalau kita akhirnya menjadi guilty feeling, kita merasa malah takut kehilangan gitu. Karena kita simply kan nggak tahu. Cuman saya pikir sederhananya adalah kapan kita tahu kita harus tetap bertahan atau tidak. Bagi saya patokannya firman Tuhan. Dari firman Tuhan saya tahu kehendak Tuhan. Dan waktu saya mau menjalankan itu saya tahu sakitnya di mana atau harga yang harus dibayar di mana. Selama saya masih terus mau bergumul dengan iman saya dan mau menanggung itu, ya saya move on. Saya jalani terus. Sampai kapan? Sampai mungkin saya nggak sanggup. Benar-benar jujur sama Tuhan, saya nggak sanggup. Ya sudah, berarti saya sudah melatih iman saya sampai di batasan itu. Next-nya apa? Ya serahkan kepada Tuhan, dia kerjakan apa. Ya. Cuman kita nggak simply memutuskan sesuatu karena nanti ada resiko, nanti ada harga yang harus kita tanggung dan semacam. Dan kalau itu kita mengambil keputusan berdasarkan itu ya kita mungkin akan miss banyak anugerah Tuhan. Kalau takut kehilangan anugerah Tuhan, tadi saya tuh kepikiran ya, jadi harus lebih berhati-hati karena takut kehilangan anugerah Tuhan seperti si saudara ini gitu. Mungkin saya simpulkan ya, mindset yang kita harus ada itu adalah mindset, sekarang saya pakai Injil gitu ya. Apakah saya sudah menghidupi itu sampai selevel mana? Kalau sampai satu titik di mana saya berasa saya sudah tidak sanggup benar-benar ya. Ya sudah, saya serahkan kepada Tuhan. Okay. Tapi selama ada kekuatan untuk jalanin terus, ya harusnya itu menjadi patokan kita, jalanin terus. Misalnya, saya kasih nasihat itu kepada dia karena belum ada kasus kekerasan yang mengancam kehidupan gitu. Kalau ada kasus kekerasan yang mengancam kehidupan, ya mungkin keputusannya jelas, langsung cut gitu. Nah itu yang kita takutkan, kalau dia bertahan terus, nanti pihak satunya semakin keras dan semakin melakukan hal yang aneh. Tapi ya saya pikir patokan kita itu seberapa saya ingin menghidupi Injil itu dan seberapa iman saya terus bisa bergumul sampai titik saya berasa tidak bisa bergumul lagi. Ya sudah, berarti sampai titik itu. Kalau kita terima apa yang Paulus katakan, justru kan Paulus mengalami banyak penderitaan. Bahkan seperti dia pakai kalimat dihempas, tapi tidak hancur. Berarti ada topangan kekuatan itu sampai dia bisa bertahan terus. Oke? Kita sampai di sini, nanti kita lanjutkan lagi.